Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat MGTV yang dirahmati Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amal ibadah yang sudah kita jalani, saum Ramadan yang sudah kita jalani, sholat kita yang kita sudah laksanakan, sedekah, tilawah Al-Quran dan amal-amal soleh yang lainnya, semuanya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sahabat semua yang dirahmati Allah, dengan kita berusaha mendekat pada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang selalu dicintai. Maka marilah Ramadan ini melangkah menggapai cinta Allah. Maka dalam kesempatan ini ya temanya membahas tentang menggapai cinta Allah. Sahabat MGTV yang dirahmati Allah, biasanya orang merindukan cinta dari orang lain. Seorang suami ingin istrinya cinta kepadanya. Seorang istri agar suaminya cinta. Kita sebagai karyawan agar dicintai oleh pimpinan gitu ya. Karena apa? Ya, seorang anak ingin dicintai oleh orang tuanya. Ada juga orang yang mengharapkan cinta dari lawan jenis ya. Karena apa? Ketika dia cinta, ketika dicintai, ya, ujungnya apa? Dia ingin merasakan kebahagiaan. Bayangkan sahabat yang begitu, orang begitu banyak merindukan cintanya dari seorang hamba. Padahal seorang hamba itu banyak kekurangan. Dan kalaupun kita cinta kepada dia, dia belum tentu cinta kepada kita. Mungkin pernah ini ya, ada orang menyatakan cinta bertepuk sebelah tangan. Menyakitkan gitu ya. Kita cinta kepada dia, dia cinta kepada teman kita. Wah, stres gitu. Dan kalaupun kita mengharapkan cintanya orang, ya, ketika orang itu nggak mencintai kita, kita bisa sakit hati. Dan kita nggak mendapatkan apapun sebetulnya dari orang itu. Tapi sahabat MTV, ketika kita mendapatkan cintanya Allah, Masya Allah, ketika Allah sudah memberikan cintanya kepada kita, apa yang kita dapatkan? Allah akan memberikan rahmatnya, kasih sayang. Allah itu maha kaya, sahabat MTV. Allah maha pemberi rizki, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Kita ingin apa? Pasti dipenuhi semua. So, kita dicintai oleh orang tua kita. Apapun yang kita minta pasti dipenuhi. Jangankan minta, belum minta juga sudah terpikir. Seperti saya misalnya cinta sama anak saya. Saya perhatikan tasnya. Ya Allah, kasihan tasnya udah bolong-bolong. Oh, ternyata sepatunya udah jelek. Langsung tuh walaupun anak saya belum minta, saya langsung belikan. Makanya orang-orang yang dicintai oleh Allah sebelum minta sudah dipenuhi. Saya dicintai enggak ya Allah? Kalau saya mungkin baru melangkah gitu ya. Tapi mudah-mudahan sahabat yang gitu, kalau kita dicintai oleh Allah, makanya dalam hadis sebutkan ya, orang yang disibukkan dengan Al-Quran sampai lupa apa? Meminta, maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik dari orang yang dia minta. Karena apa? Orang yang sibuk dengan Al-Quran karena cintanya kepada Allah, ya, membaca perintah-perintah Allah, membaca kalam Allah, terus sibuknya adalah Allah yang dicari gitu ya. Sampai lupa mengangkat tangan. Dalam hadis sebutkan, maka akan diberi. Karena apa? Allah cinta. Nah, maka lalu bagaimana nih agar kita dicintai Allah? Ya. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak ya ayat-ayat terkait dengan bagaimana agar kita dicintai oleh Allah. Mungkin dalam kesempatan ini kita nggak bahas semuanya ya, hanya beberapa saja. Ya, apa itu? Siapa mereka yang akan dicintai oleh Allah? Yang pertama, sahabat yang gitu, ya, yaitu orang-orang yang ahli taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang taubat dan cinta dengan orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Allah itu cinta dengan orang-orang yang taubat.
Taubat itu apa sih? Taubat itu asal katanya taba, kembali. Ya. Kembali dari sifat tercela menuju sifat terpuji. Kembali dari larangan Allah menuju perintahnya. Kembali dari maksiat menuju taat. Kembali dari sesuatu yang dibenci kepada yang diridhoinya. Kembali dari yang bertentangan kepada yang menyenangkan. Kembali setelah meninggalkan menuju kepada ketaatan. Dulu ya Allah, sholat saya bolong-bolong. Ketika Ramadan, sebelum Ramadan, sahabat MKTP, sholat kita bolong-bolong. Kemudian kata-katanya nggak terjaga, tukang marah-marah. Ramadan ini ya Allah, saya kembali ya Allah. Dulu mata saya jelalatan ya Allah, dulu mata saya suka maksiat. Maka orang yang taubat adalah perbanyak istighfar. Seperti Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika sebelumnya berbuat dosa, kembali taat. Nabi Adam mengangkat kedua tangannya, doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Taubat. Kembali yang sebelumnya melanggar aturan Allah, kembali taat. Apa yang didapatkan? Ketika melanggar oleh Allah, dipermalukan, ya. Auratnya dibuka, dijauhkan dari istrinya, diturunkan dari hidup bahagia menjadi sengsara. Tadinya di surga serba luar biasa enak, tapi diturunkan dari surga, diturunkan ke bumi. Bukan hanya diturunkan, dijauhkan dengan istrinya yang dicintai, dijauhkan. Akibat apa? Dosa. Tapi terus kembali kepada Allah. Setelah kembali taubat, sekian ratus kemudian Allah pertemukan kembali dengan istrinya Hawa dan Allah lahirkan anak keturunan yang banyak. Nah, artinya sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia bukan malaikat yang benar terus. Dan kita juga bukan setan yang salah terus. Maka di bulan suci Ramadan ini, maka perbanyaklah istighfar, perbanyak taubat. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta kepada Rasulullah, ya Rasul, apa yang saya baca ketika berjumpa dengan Lailatul Qadar? Apa yang dibaca? Ya, bukan baca Al-Quran, bukan baca tasbih, tahmid, bukan. Tapi Rasul menyuruh apa? Suruh taubat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, ya Allah, maafkan semua kesalahan-kesalahan. Maka kita minta, sahabat, ya Allah, dulu saya sholat saya bolong-bolong ya Allah. Dulu saya lisan saya nggak terjaga ya Allah. Dulu pandangan saya nggak terjaga ya Allah. Anggota tubuh saya nggak terjaga, nggak merasa dilihat oleh Engkau ya Allah. Ampun ya Allah. Temukan dosa kita. Ketika sudah ditemukan, sahabat yang kita kembali kepada Allah, maka ciri orang yang taubatnya diterima setelah Ramadan berubah. Ya, tadinya sebelum Ramadan nggak taat, ketika sudah Ramadan taat, dan seterusnya taat. Itulah orang taubat. Ya, kita taubat atau tidak? Gitu. Nah, Ramadan ya harusnya Pak berubah. Nah, itulah katanya puasanya kepompong. Saya sering menegaskan ini mengingatkan kepada diri saya supaya berubah. Sebelumnya ulat. Ya kan, ulat tuh ya. Ketika puasa melakukan proses metamorfosis. Ya. Berubah tuh. Awalnya namanya ulat, berubah jadi kupu-kupu. Wajahnya dulu jelek menjadi indah. Makanannya dulu merusak. Tapi berikutnya adalah membantu proses. Pergerakannya kan dulu lambat, berikutnya adalah cepat. Gitu ya. Dan sehingga Pak nggak pernah gitu ya, stres yang namanya kupu-kupu kan gitu ya, beda dengan ulat deh. Mungkin gitu ya. Karena kan kalau kupu-kupu di sini nggak ada makanan kan bisa terbang ke sini, karena yakin kepada Allah. Artinya kalau hati kita naik ke atas menuju Allah, dunia ini nggak ada apa-apanya. Itulah orang-orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Dan yang kedua adalah ketika kita ingin dicintai Allah adalah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang mensucikan diri. Ketika kita tadi sudah taubat, ya Allah saya taubat dari dosa. Dosa apa? Sahabat yang ketiga, dosa besar. Maka kita kenali ya Allah dosa apa? Hati-hati tadi dari kesyirikan, kedengkian, kesombongan, kerakusan, gitu. Tidak merasa dilihat oleh Allah. Hati-hati dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa perut, dosa kemaluan, dosa kaki. Ini dibongkar dosa. Nah, setelah taubat, setelah bersih, nah jangan dikotori lagi. Ya Allah itu suka dengan orang yang menjaga. Ya Allah saya jaga pandangan saya ya Allah, jaga saya pendengaran saya ya Allah, jaga lisan saya ya Allah. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta dengan orang yang taubat dan menjaga kesucian diri. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang suci. Maka sucikan hati kita. Sucikan jiwa kita. Sucikan anggota tubuh kita. Nah ini ya sahabat MKTV yang terhormat Allah. Kemudian siapa lagi orang yang dicintai Allah? Apa langkah kita? Setelah yang pertama, jadikan kita orang-orang yang taubat. Yang kedua, jadikan kita, marilah kita melangkah menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga. Ya Allah saya jaga dosa kecil. Ya, jaga dosa besar, kita jauhi dosa kecil. Kita jauhi dosa-dosa besar. Kita jauhi perbuatan-perbuatan yang makruh. Ya. Jauhi perbuatan-perbuatan yang mubah, yang tidak bernilai ibadah. Ya. Nah, maka ciri orang yang ketiga setelah berusaha taubat dan mensucikan jiwa tadi adalah jadikanlah kita menjadi orang-orang yang muttaqun. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang takwa. Ya. Allah itu cinta kepada siapa? Orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah. Takwa itu apa sih? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Maka Ramadan, tujuan Ramadan itu apa? La'allakum tattaqun. Orang yang puasa Ramadan, sahabat yang ketiga, itu adalah la'allakum tattaqun. Agar apa? Agar menjadi takwa. Ketika takwa, Allah akan mencintainya. Allah akan memuliakannya, mengangkat derajatnya, akan memberikan semuanya, ya, rizki, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Apa? Sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan sungguh-sungguh menjauhi larangan. Jadi kalau orang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah itu kan ada dua ya sahabat yang UTP. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka bagaimana sungguh-sungguh dengan yang wajib? Yang wajib nanti ada dua. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Yang hablum minallah itu diantaranya rukun iman, rukun Islam. Maka orang yang betul-betul takwa adalah sungguh-sungguh dengan sholat 5 waktunya. Dijaga sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah di masjid. Sholat sunnahnya dijaga, setiap yang wajib ada yang sunnah. Maka Ramadan ini setelahnya juga jaga nih sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah di masjid. Sholat rawatibnya minimal 12 rakaat sebelum duhur 4, sesudah duhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2. Kita jaga duhanya terbiasa, Rasul terbiasa 4, kita istiqamah minimal 4 rakaat. Kita jaga tahajudnya, Rasul terbiasa 11 rakaat, maka tiap malam tahajudnya Ramadan istiqamah, setelah Ramadan juga istiqamah. Dijaga. Di Ramadan kita bisa full puasa. Setelah Ramadan ada di bulan Syawal 6 hari di bulan Syawal. Kita jaga tuh puasa 6 hari di bulan Syawal. Berusaha juga Senin dan Kamis. Rasul terbiasa berusaha Senin Kamis. Kalau nggak bisa Senin dan Kamis minimum dalam 1 bulan 3 hari sunnahnya. Kita berusaha zakat. Oh saya belum sesuai nisab zakat. Maka perbanyak sedekah. Haji saya belum bisa. Bisanya umroh dulu. Itu hablum minallah. Ada hablum minannas. Saya sebagai suami wajib membimbing, mendidik anak istri saya supaya dekat dengan Allah, memberi nafkah gitu ya. Pun sama ya, saya sebagai anak wajib taat sama orang tua. Nah, ini ada kewajiban. Kita sebagai karyawan di perusahaan wajib mengikuti aturan-aturan yang ada di sana di perusahaan selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah.
Itu bagian daripada kewajiban. Saya udah janji wajib taat, wajib tunaikan. Saya diberi amanah wajib tunaikan. Itu adalah kewajiban. Jadi artinya orang bertakwa itu bukan berarti orang-orang yang hanya sholat, baca Al-Quran. Enggak, kita bekerja, itu bagian daripada ibadah. Itulah cerminan orang-orang yang bertakwa. Juga orang bertakwa adalah orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh menjauhi semua larangan-larangan Allah. Larangan Allah, ulama ada 2. Ada yang haram, ada yang makruh. Yang haram nanti, ini ada 10 jenis dosa. Ya. Ada dosa besar, dosa kecil, dosa lahir, dosa batin, dosa sembunyi-sembunyi terang-terangan, dosa awal, dosa akhir, dosa disengaja, dan dosa tidak disengaja. Ada 10. Ya. Nah, maka kita jauhi nih semua jenis-jenis dosa. Jauhi ya Allah, ampun. Minta Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tudhillani bi ma'siyatik. Maksiat itu dosa. Maka ada seorang ulama senantiasa doa seperti ini, sahabat MKTV. Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tudhillani bi ma'siyatik. Allahumma a'izzani bi ta'atika, ya Allah, muliakan aku dengan mentaatimu. Wa la tudhillani bi ma'siyatik. Ya Allah, jangan hinakan aku dengan mendurhakaimu. Maka mintalah kita menjadi hamba yang takwa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, ya Allah, wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawla. Doa Ramadan ini diperbanyak doa apa? Doa minta takwa. Ya Allah, jadikan hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minat tawabin. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin. Minta Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Doa kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah ketika kita ingin dicintai oleh Allah. Agar kita dicintai oleh Allah, marilah melangkah menjadi siapa? Menjadi orang-orang yang senantiasa menebarkan kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah yang mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin ini, sahabat MKTV, di dalam Al-Quran diulang 5 kali. Ya. Innallaha yuhibbul muttaqin 3 kali. Innallaha yuhibbut tawabin itu diulang 1 kali. Innallaha yuhibbul mutahhirin itu 1 kali. Tapi innallaha yuhibbul muhsinin ini 5 kali diulang. Artinya Allah Subhanahu wa taala 5 kali lipat mencintai siapa? Mencintai orang-orang yang muhsin. Ya. Di Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 134 di sana disebutkan. Di antara ciri orang yang muhsin adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang suka berbuat baik, orang yang menginfakkan hartanya baik lapang maupun sempit. Wal kadziminal ghaidz, tahan marah, sahabat semua. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadikan kita orang yang mudah memaafkan. Ya, wal afina anin nas, maafkan. Jangan gampang marah. Dalam rumah tangga kurangi. Jangan marah. Kalau ada kesalahan anak, istri, suami, maafkan, tebarkan maaf. Kalau orang yang menebarkan maaf, wallahu yuhibbul muhsinin, nanti akan selalu dicintai oleh Allah. Inilah 5 hal ya, agar kita dicintai oleh Allah. Yang pertama, jadikanlah kita orang-orang yang taubat, orang yang mensucikan diri, orang-orang yang betul-betul takwa, orang-orang yang betul-betul ya sungguh-sungguh ya menjadi hamba-hamba yang muhsin. Nah, mudah-mudahan sahabat semua yang dirahmati Allah, dengan melakukan hal tadi Allah mencintai kita. Kalau kita dicintai, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan menempatkan kita di tempat yang terbaik dunia dan akhirat. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma inna nas'aluka hubbaka, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami memohon kepadamu cintamu ya Allah. Cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami amal ya Allah, amal soleh ya Allah, yang bisa mendatangkan cintamu ya Allah.
Jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang ahli taubat ya Allah. Jadikanlah hamba-hamba-Mu orang-orang yang senantiasa mensucikan diri ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa takwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa berbuat baik, menebarkan kasih sayang ya Allah kepada sebanyak hamba-hamba-Mu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minat tawwabin, Allahumma ij'alna minal mutatahhirin, Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minal muhsinin, Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mudah-mudahan kita berusaha mencari, minta kepada amal-amal yang menggapai cintanya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu dicintai oleh Allah. Kita akhiri istighfar dan doa akhir majlis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.